Hari ini kajian kita ya, tetap tenang di tengah badai. Badai itu datangnya dari luar. Ketenangan itu datangnya dari dalam. Syarat untuk tetap tenang di tengah badai sederhana. Kalau kita sudah menjadi diri kita sendiri. Orang yang gampang oleng, ya, gampang jatuh, itu karena mereka ya kehilangan jati dirinya. Apapun yang datang dari luar selalu direspon dengan kesadaran yang reaktif. Ya, gampang menyesali keadaan. Orang yang gampang menyesali keadaan, ya, apa saja dikomentari, apa saja diprotes, apa saja ditolak, apalagi berbeda dengan ekspektasinya, itu sebetulnya ciri bahwa di dalam dirinya itu masih ada badai. Jadi badai yang paling berbahaya bukan badai yang datang dari luar, tapi badai yang ada di dalam. Semua orang menjadi hancur tidak pernah dihancurkan oleh situasi di luar. Semua orang yang hancur dan jatuh karena dia dihancurkan dan dijatuhkan oleh dirinya sendiri. Saya sudah membuat di salah satu kajian di YouTube, masalah itu cuma 10%. 90% masalah adalah reaksi sikap kita terhadap masalah itu sendiri. Ya, anak pergi dari rumah, bawa mobil baru. Anak baru belajar. Ternyata, ya, ketika mobil baru itu dipakai, pulang ke rumah mobilnya bonyok. Lalu anak dimarahi habis-habisan. Sampai masuk ke alam bawah sadarnya, sehingga anak ini menjadi traumatis. Besok-besok, anak tidak mau lagi pakai mobil. Mobil banyak di rumah, hanya ditatap, diusap, ya, dicuci setiap hari, tapi nggak pernah dipakai. Karena sayang, takut bonyok. Sebetulnya ada masalah nggak di situ? Tidak ada. Sebetulnya masalah besarnya adalah reaksi terhadap masalah yang berlebihan. Sehingga orang yang punya reaksi yang berlebihan biasanya menimbulkan traumatik yang dalam. Sayang ya, punya mobil banyak tetapi hanya diparkir aja. Dibayar pajaknya tiap tahun karena sayang. Ya sudah. Kalau mobil itu bonyok karena dipakai, namanya juga dipakai. Betul nggak? Bonyok itu hanya bisa diselesaikan, bukan marah. Bukan menyesali keadaan. Tinggal dibawa ke bengkel, gitu aja. Jangan melontarkan kata-kata yang membuat traumatik bagi anak. Kasihan dong. Anak nanti jadi takut mengendarai kendaraan. Karena takut, ya, ada kebencian yang ditanamkan oleh orang tua yang sangat berlebihan. Jadi asalnya sebetulnya masalahnya kecil, tetapi menjadi membesar karena dibesar-besarkan. Mana yang menghancurkan? Apakah peristiwa mobil tabrakan atau reaksi orang itu terhadap peristiwa? Itu kan. Yang dihancurkan bukan hanya anak. Ya, dia juga sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri. Ketika seseorang itu mudah menyesali keadaan, penyakit kedua muncul. Gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Apa aja jadi masalah. Karena segalanya dimasalahkan. Katanya pengen hidup damai. Katanya pengen bahagia. Tapi segala penghalang kebahagiaan dihadirkan. Bahagia itu sudah ada di sini loh, di dalam. Tinggal penghalangnya disingkirkan. Bahagia akan muncul dengan sendirinya. Tidak perlu dicari. Bahkan Allah juga sudah bersama kita, sedang menunggu untuk ditemui. Singkirkan saja hijab, penghalang kita dengan dia, maka dia akan bertajali kepada kita. Akan menunjukkan dirinya kepada kita. Dan dia akan mengatakan, aku di sini loh. Ketika Nabi Musa ingin mengenal Tuhan, diabadikan di Quran surat Toha. Ketika Musa bisa menyingkirkan segala dualitas. Makanya kan Musa disuruh melepaskan kedua terompahnya. Terompah itu kiri kanan. Benar salah, baik buruk, suka tidak suka, itu penghalang semua manusia. Padahal benar salah, baik buruk, senang tidak senang, semua adalah produk dari pikiran. Dan kita percaya apa yang dikatakan pikiran sebagai kebenaran. Lalu kita mengidentifikasi seolah-olah pikiran adalah diri kita. Kita jadi dikendalikan oleh pikiran. Karena dikendalikan oleh pikiran, kesadaran lepas. Kesadaran tidak berdaya lagi dalam diri kita. Padahal kesadaran itu sedang menunggu untuk dihadirkan.
Tubuh ini harusnya menjadi rumah bagi kesadaran, bukan rumah bagi pikiran, bukan rumah bagi perasaan, bukan rumah bagi emosi, bukan rumah bagi ego. Coba saksikan orang-orang yang tubuhnya menjadi rumah bagi pikirannya, rumah bagi perasaannya, rumah bagi egonya, rumah bagi emosinya. Seperti apa hidupnya? Serem. Apa saja jadi masalah. Apa saja jadi konflik. Karena sering menyesali keadaan, berikutnya apa? Mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Dan dia biarkan pikiran yang mengendalikan. Dia percaya apapun yang dikatakan oleh pikiran. Apa yang terjadi? Kunjungan ke saat ini nyaris tidak ada waktu. Pikiran akan membawa kita pada dua kunjungan yang sangat lama. Berkunjung ke masa lalu, lalu terikat dengan masa lalu. Akibatnya apa? Selalu memikirkan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Itu masa lalu. Lihat orang yang selalu terikat oleh masa lalu. Ada stimulus sedikit saja yang mengingatkan masa lalunya, lukanya menganga. Lukanya membesar. Emosi tumbuh. Sehingga masalah yang kecil saja bisa menjadi melebar. Karena dia tidak punya batas. Dan membiarkan dirinya dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Membicarakan segala sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Sejarah itu tidak bisa diubah. Tapi cara kita memandang sejarah, cara kita memiliki mindset terhadap sejarah, itu bisa diubah. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kita memandang masa lalu bisa diubah. Apakah tidak bisa kesedihan dirubah menjadi kebahagiaan? Bisa. Apa tidak bisa luka dirubah menjadi cinta? Bisa. Luka itu energi. Energi itu jelas memenuhi hukum kekekalan. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuk. Terserah kita mau buat bentuk ke dalam bentuk apa. Energi listrik yang dialirkan dari PLN ke masjid ini sekarang dirubah. Dirubah menjadi suara saya lewat amplifier sehingga suara saya didengar oleh para sahabat. Dirubah menjadi energi suara. Bisa. Supaya saya kelihatan lebih ganteng lagi, dirubah jadi cahaya. Bisa kan diubah? Bisa. Semua energi bisa diubah. Apakah luka bisa diubah menjadi cinta? Apakah kesedihan bisa diubah menjadi kebahagiaan? Bisa. Tapi selama ini kita tidak tahu caranya. Terlalu sibuk menjalankan sesuatu yang nyaris tidak disadari. Menjalankan ritual ini, tanpa sedikit pun kesadaran. Sibuk tapi nggak sukses. Karena apapun yang kita lakukan dalam hidup tidak pernah disadari. Karena kita sudah kehilangan kesadaran sejak lama. Akibat berikutnya, pikiran terus membawa kita ke masa depan. Sehingga menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi penuh dengan ketakutan menghadapi masa depan. Padahal itu hanya drama yang datang dari pikiran, bukan dari diri kita sendiri. Cobalah sadari bahwa saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya adalah si pengamat bagi semuanya. Bahkan saya tidak akan pernah hancur sekalipun tubuh saya mati. Karena kesadaran tidak pernah hancur. Kesadaran tetap ada, kesadaran tetap abadi. Kesadaran yang mengamati semuanya. Sadar kalau saya adalah langit. Saya bukan awan putih, saya bukan awan hitam. Hanya menyaksikan awan putih dan hitam datang silih berganti. Langit tidak pernah ternoda dengan awan. Sadar kalau saya adalah layar. Biarkan saja adegan kebakaran, adegan kebanjiran. Kebakaran tidak akan membuat layar terbakar. Itu hanya adegan kok dari proyektor. Disiarkan berita banjir, tidak pernah layar menjadi basah. Saya adalah laut, saya izinkan ombak datang silih berganti. Hanya laut sedang bermanifestasi menjadi ombak. Kenapa? Ya kalau laut nggak ada ombak, nggak ada yang nengok. Kalau nggak ada yang nengok, nanti laut membusuk sendiri. Kan kalian kalau pergi ke laut karena ingin lihat ombak. Betul apa tidak? Iya. Nah ini kesadaran-kesadaran ini yang hilang sejak lama. Karena salah identifikasi. Kita tidak sadar kalau diri kita adalah kesadaran itu sendiri. Saya adalah pengamat bagi pikiran, bukan yang diamati. Akibat berikutnya apa? Akibat berikutnya, di sini terjadi kegoncangan. Badai di dalam tidak bisa dikendalikan lagi. Muncul iri hati, muncul hasad, muncul dengki, tidak suka orang lain sukses, tidak bisa menyampaikan selamat pada orang lain yang mencapai kebahagiaan. Berikutnya apa? Hukum tarik-menarik mulai berjalan. Keruwetan akan menarik keruwetan baru.
Rasa kekurangan akan menarik kekurangan lebih banyak lagi. Akibatnya apa? Kita berkelindan di dalam penderitaan yang tidak berakhir, tidak ada ujung, hanya angan-angan saja. Ya, kali aja besok lusa saya bahagia. Maka orang yang selalu menunggu selamanya akan menunggu. Karena bahagia itu bukan besok. Putuskan aja sekarang. Di sini, saat ini, sekarang. Dengarkan, di YouTube saya membuat kajian. Judulnya, ya, Saklar Kebahagiaan. Saya ingin berbagi. Dan saklarnya harus ada di dalam. Biar kita yang bisa menghidupkan saklar itu. Bapak Ibu, ya, ruangan ini, ya, ada lampu. Kalau saklarnya disembunyikan, mau menyalakan lampu aja susah. Nah, Bapak Ibu juga punya saklar kebahagiaan. Cuman sayang saklarnya dititipkan pada orang. Dan dibawa-bawa sebuah orang lain. Saklarnya tahu di pasangan hidup. Mau nyalakan kebahagiaan aja, harus ada kondisi. Pasangan hidup harus seperti yang kita mau. Dan mencoba mengendalikannya sekuat tenaga. Padahal jelas-jelas kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa dikendalikan ya cuma 3. Pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Itu saja. Saklarnya taruh di orang lain. Kalau orang lain melakukan tindakan seperti yang kita mau, baru bahagia. Itu bahagia yang semu, bahagia yang palsu. Bahagia yang sejati, itu sakinah, mawadah, warohmah. Kita sudah seperti orang mati, tidak bereaksi. Apapun situasi di luar, tidak mengganggu lagi ketenangan di dalam. Ini yang harus diperbaiki nih Bapak Ibu. Badai yang di dalam. Badai yang di dalam tanggung jawab kita. Badai yang di luar tidak bisa dikendalikan. Kalau sudah muncul iri hati, hasad, berikutnya apa? Mulai membanding-bandingkan. Hidup dengan perbandingan. Lelah. Mata selalu keluar. Lihat suami orang, lihat istri orang, lihat rumah orang, lihat mobil orang, sampai lupa yang dia miliki. Nyaris semua berkah yang datang pada dirinya tidak terasa. Apa yang terjadi? Kehilangan rasa syukur, kehilangan rasa cinta. Jatuh ke frekuensi yang rendah. Sudah. Kalau frekuensi skala kesadarannya di bawah 200, ya sudah, kita akan berkelindan saja dalam penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah yang tidak ada ujungnya. Pelan-pelan ya ngajinya. Saya ngasih pembukaan dulu, masih judulnya dulu, supaya mengerti. Supaya mengerti, badai yang paling berbahaya bukan yang dari luar. Tetapi badai yang paling berbahaya itu di dalam. Yang di dalam yang menjatuhkan kita, bukan yang dari luar. Makanya Allah mengajarkan kepada kita di Quran surah Al-Falaq. Kita diajarkan oleh Allah. Kul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Kamu minta perlindungan kepada Allah dari apa? A'udzu birabbil falaq. Dari cuaca subuh. Subuh yang mana yang harus kita lindungi? Bukan subuh yang itu. Bukan subuh yang jam 5 pagi. Bukan subuh jam 4 pagi. Gak perlu kalian lindungi. Tapi yang perlu kalian lindungi adalah subuh kesadaran. Saat kalian sadar, jangan sampai nggak sadar lagi. Ketika sedang ngaji dengan saya sadar. Lewat sedikit aja udah pakai sendal nggak sadar. Subuh itu yang harus dipelihara. Sadar kalau kita nggak tahu apa-apa, belajar. Kalau belajar jangan hangat-hangat tai ayam. Harus tuntas. Sadar kalau penghancur diri saya adalah diri saya. Yuk bangun. Supaya program-program di dalam diri kita yang menghancurkan diri kita hapus, ganti dengan program yang baru. Sadar bahwa semua konflik yang terjadi di luar karena saya berkonflik dengan diri saya. Bereskan. Itu subuh itu yang harus dijaga. Maka minta perlindungan kepada Allah. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari subuh kesadaran ini. Ya Allah, jangan sampai kau matikan lagi kesadaran yang sudah muncul dalam diriku ini. Kenapa minta perlindungan kepada Allah? Dan bagaimana cara minta perlindungan kepada Allah? Cukup membaca a'udzu birabbil falaq? Enggak cukup. Makanya di Quran dikasih pedomannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah pemilik nama-nama yang baik, maka undang dia ya dengan asmaul husna. Gimana cara mengundang Allah dengan asmaul husna? Dibaca, baca lagi, baca lagi. Munculkan sifat-sifat dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Munculkan sifat itu.
Kenapa? Loh, bukannya Allah sudah meniupkan bagian dari dirinya ke dalam diri kita yang namanya ruhku? Kalau laut itu adalah air, ombak juga air, berarti laut dengan ombak sama apa tidak? Kan sama-sama air. Kalau sama-sama air, sifatnya sama. Allah yang meliputi semesta raya sudah memberikan bagian dari dirinya. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Aku sudah tiupkan bagian diriku kepada kamu, menemanimu setiap saat. Esensinya, yang meniupkan dengan yang ditiupkan sama. Tetapi yang ditiupkan ini kehilangan kesadaran, karena tidak pernah berkomunikasi dengan asalnya, dengan kesadaran murninya. Hilang semua sifat-sifat itu. Asalnya pengasih jadi pilih kasih, asalnya penyayang jadi berbilang, kalau mau berbuat selalu saja bermuatan. Hitungan luar biasa. Hati-hati ya, jangan pernah melakukan kebaikan menyakiti pihak lain. Ngasih uang jajan sama anak gede, padahal anak kita sedang bersama temannya dikasih aja recehan karena bukan anak. Itu namanya berbuat kebaikan yang tidak bijaksana. Kalau mau kecil, kecil dua-duanya. Kalau mau besar, besar dua-duanya, baru benar itu. Gitu nggak Bapak Ibu? Saya yakin kalian nggak begitu. Udah yakin dari wajah-wajahnya kayak gini modelnya. Mau berkelimpahan bagaimana hidup kayak gitu? A'udzu birabbil falak. Ketika sudah sadar nih pulang dari masjid, pelihara kesadarannya. Teruskan ngajinya. Minta perlindungan pada Allah, minta kekuatan. Aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Ingin kembali kepada kesadaran awal. Ingin kembali kepada jati diriku yang sesungguhnya. Agar aku bisa mewarisi sifat-sifatmu ya Allah. Bisa, bisa kalau mau. Asmaul Husna, nadom lagi, nadom lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Salah lagi lagunya. Gitu-gitu aja ngaji. Berulang-ulang kayak robot. Gak pengen gitu menyelami Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Coba saya mau nanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bohong, nyaman atau gelisah? Apa pesannya? Kan pesannya sederhana. Bahwa diri sejatimu itu suci, tidak mau terkotori. Maka saat kamu berbohong, kamu gak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu perintah dari semesta. Pulang kamu, stop bohongnya. Itu aja. Ketika pikiran sempit, nyaman gak? Gak nyaman. Apa aja jadi masalah? Pesannya apa? Dirimu yang sesungguhnya itu tak terbatas. Makanya begitu kamu memasuki area yang sempit, kamu gak nyaman. Sedang mengingatkan dirimu yang sebenarnya. Saat kamu melakukan tindakan yang tidak terpuji, gelisah, resah, karena dirimu yang sesungguhnya terpuji. Balik, jangan lakukan lagi itu. Rasa gelisah itu sedang mengingatkan kita bahwa kamu bertempatnya bukan itu. Kamu yang sejati itu adalah bersih, suci, mulia. Makanya saat melakukan yang dibalik itu gak nyaman. Coba Bapak Ibu, ketika marah-marah, gak sabar, enak gak? Atau ada yang enak kan saking biasanya? Gak enak kan? Apa pesannya? Semesta sedang mengingatkan kepadamu, kamu tuh aslinya penyabar. Balik, ulang. Nah, pulang itu namanya tobat. Bahasa Arab dari kata tabayatubu taubatan. Tobat itu artinya pulang. Kita sudah salah mengartikan tobat. Tobat itu pulang. Pulang kemana? Pulang ke kamu. Ke jati dirimu yang sesungguhnya. Begitu pulang, damai lagi. Karena aslinya kita ya begitu. Pulang itu bukan mati, bukan nanti. Pulang itu sekarang. Ketika kita keluar dari jalurnya, balik. Keluar jalurnya, balik. Ada nggak alarm di sini? Ada kan yang mengingatkan. Ketika kamu berantem, nyaman nggak? Benar. Tapi suka berantem? Katanya gak nyaman tapi suka.
Kalian tuh gimana sih? Udah kalau begitu, gak nyaman kan? Apa yang sedang dipesankan semesta padamu? Kamu yang sebenarnya itu pemaaf. Sudah, maafkan saja. Walaupun kamu yang benar, maafkan saja. Mengalah itu bukan kelemahan, mengalah itu kekuatan. Banyak gak Bapak Ibu kejadian sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak tahu pesannya apa? Banyak gak? Kamaranawaya. Sibuk ya? Sibuk apa? Gak tahu. Saya juga bingung mikirin kalian tuh. Belajar matematika nggak ngerti. Belajar fisika nggak nyampe. Belajar sains apalagi. Belajar agama nggak tuntas. Belajar Quran asal sudah bisa idgham biguna, stop. Rasanya udah masuk surga aja. Jadi nyangkut di situ. Nggak ada gitu rasa ingin tahu. Apa sih mutiara yang tersembunyi dalam Quran surat Al-Falaq? Kenapa saya harus berlindung kepada subuh? Apa subuh itu? Pernah nanya nggak Bapak Ibu? Parah marane. Boro-boro nanya. Makanya. Kata Allah berlindung lagi yang kedua dari apa? Min syarri ma khalaq. Minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan makhluknya. Apa sih jahat itu? Apa kejahatan itu? Pembunuhan? Pembunuhan? Bukan. Polisi nembak penjahat karena mau melarikan diri. Mati, terbunuh. Jahat? Bingung kalian. Kan beliau sedang menunaikan tugas, tidak dihukum karena tindakannya tepat. Tapi kalian nangkap pencuri, gebukin sama orang sekampung, mati, sama mati. Saya mau nanya, kejahatan bukan itu? Kejahatan, karena kamu melakukan tindakan yang tidak tepat. Jadi kejahatan itu apa? Kejahatan itu sebetulnya tindakan yang tidak tepat. Sanana Gusmao, pemimpin Fretilin di Timur-Timur, oleh Indonesia disebut separatis, teroris. Kan oleh orang Timur-Timur disebut pahlawan. Jadi presiden. Benar nggak? Iya. Bingung kan? Sama orang Indonesia disebut penjahat. Sama orang tim-tim disebut pahlawan. Bingung nggak? Ngaji makanya supaya nggak bingung. Kalian mau apa aja? Jahat. Kejahatan. Kejahatan itu tindakan yang tidak tepat. Kamu sebagai istri dikasih uang sama suami. Begitu dikasih uang, pirahku ngan sakieu. Suami udah capek, bekerja, semua sudah dipersembahkan buat istri. Lah hasilnya segitu. Saya mau nanya Bapak Ibu, tepat apa tidak? Tuh, tengah jawab dari masa maraneh mah. Hari ngaji, keur batur pinter nyalahkeun batur, keur sorangan mah caricing. Tepat tidak? Jawab atuh. Tidak. Nah, kalau tindakan tidak tepat berarti jahat apa tidak? Jahat. Ada yang datang sama saya ini dapat musibah ya. Apa musibah? Anak saya hamil duluan. Loh, musibah apanya? Ya saya malu ayah sama tetangga. Lah itu musibahnya. Jadi melebar kemana-mana, jadi malu sama tetangga, marah sama anak. Ini yang jahat siapa? Betul nggak? Kawinin. Beres kan? Malu gimana? Sakedeng. Kayak para roho. Betul nggak? Apalagi udah lahir anaknya lucu. Oh, kabeh. Di pikiran teuing. Betul Pak Ibu? Sering baca surat Al-Falaq? Sering, maraneh mah da teu nyaho. Yang penting mah asal Al-Falaq we. Min syarri ma khalaq. Hayuh digede-gede keteu nu kitu. Eusina mah teh nyaho. Ini masalah kita. Saya bukan menyepelekan bacaan. Ya kita baca biasa aja dari orang Arab. Yang penting esensinya, hudanya nyampe gak ke kita? Kol-kolah Pak.
Min syarri ma khalaq. Kudu asup tak ke jero. Nepi ka batuk. Hari eusina naon? Teuing nyaho. Hari jahatnya naon? Ah, duka teuing. Ya Allah, eta ngaji teh baheula. Ayo we nepi ka dinya. Ngeri Bapak Ibu? Iya. Selebihnya surat Al-Falaq nanti dengar aja. Sudah saya share itu. Ya, di YouTube saya yang buat member. Buat member. Belajar supaya hidup itu menghargai. Ya, karena gratis itu mental miskin. Jadi yang pengen gratisan terus berarti memang tidak berbakat jadi orang kaya. Jadi member ya, biar dengar kajian Al-Falaq nanti. Iklan dulu sedikit. Bisa dilanjutkan? Jadi udah mulai masuk nih, bisa dimengerti nih. Jadi badai itu di mana? Di luar, di dalam? Di dalam. Sekarang saya mau nanya, ada badai nggak di dalam? Gimana meriksanya? Tadi sudah dikasih caranya, ya. Gampang menyesali keadaan, badai. Gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele, badai. Gampang nyolot, terikat oleh masa lalu, khawatir dengan masa depan, tidak bahagia orang lain bahagia, suka membanding-bandingkan. Tak badai itu. Tenang di tengah badai. Saya mah rek cicing we ngikatkeun awak kanu tangkal kai. Bukan itu. Lihat saya semuanya. Tidak ada badai di luar yang bisa menghancurkan kita. Semua kehancuran setiap manusia karena dia dirusak oleh badai yang sangat luar biasa di dalam. Makanya kalau di surat Al-Falaq itu dikatakan tukang sihir. Jadi orang yang suka kena badai itu disebut tukang sihir. Siapa tukang sihir? Tukang sihir itu mereka yang suka memaksakan kehendak. Selalu ingin mengendalikan pihak lain. Semuanya harus di bawah kontrol dia. Dan semua orang yang hidup dengan kontrol lelah. Sudah bisa dibayangkan penyakitnya. Cancer, tumor. Makanya kalau ada yang datang ke rumah, naon dia teh? Cancer ya. Udah dari berita itu aja sudah tahu. Mau ngeleh mana mah? Kok tahu ayah? Ya tahu. Cancer itu sebetulnya dari ketakutan. Takut orang lain di luar kendali dia. Maka dia paksa setiap situasi harus seperti yang dia mau. Coba, kata-kata yang terucap juga selalu, seharusnya bukan begini. Tuh. Tidak pernah bisa menerima kenyataan apa adanya. Seolah-olah semua yang terjadi tidak sempurna. Karena dia pikir sempurna itu ada. Sempurna tidak ada. Sempurna itu hanya ada di otak. Itu adalah ilusi pikiran. Semua yang terjadi itu sempurna. Bahkan sempurna yang sebenarnya adalah menerima ketidaksempurnaan apa adanya. Itu yang sempurna. Saya tahu di sini yang suka menyesali keadaan, harusnya bukan begitu. Masih terikat oleh ekspektasi. Maka di Quran surat Al-Falaq, tukang sihir itu selalu meniup ikatan. Meniup ikatan artinya mengikatkan diri pada apa saja yang dia mau. Makanya sulit menerima kenyataan hidup. Badai bukan? Sebenarnya sudah ada semua di dalam diri kalian, cuma diingatkan saja. Karena dikiranya badai itu di Filipina, di Texas, jauh-jauh teuing. Betul nggak, Bapak Ibu? Badai yang di luar tidak berbahaya. Ada yang menghina saya, menghujat saya, karena saya menyampaikan sesuatu yang berbeda. Saya tidak anggap badai itu. Terima kasih, semua sudah jadi guru-guru saya. Membuat saya jadi lebih waspada, banyak belajar. Karena apa? Yang akan menghancurkan saya bukan mereka yang menghujat saya. Kalau hujatan itu masuk di pikiran saya, dan kemudian itu yang akan menghancurkan saya. Betul nggak Bapak Ibu? Jujur ya. Jadi siapa yang punya potensi menghancurkan diri kita? Siapa? Diri kita. Kamu kali bawa-bawa saya. Diri siapa? Nah gitu, jujur atau sekali-kali ngaji teh. Kita lagi yang babarengan wae. Ya.
Diri saya gitu harus berani. Nah, berani untuk bisa mengambil tanggung jawab. Yes. Masuk dulu sini. Ini di Quran surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30 ayat 36. Jadi Allah mengatakan begini. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Ini ayat keren. Kalau rahmat itu tidak ada dari tanganmu, tapi rahmat itu dari Allah. Maka Allah disebut kekuatan positif. Makanya Allah itu kalau orang-orang barat disebut cinta. Cinta itu bukan rasa perasaan sebetulnya, jauh melampaui itu. Makanya Ronda dalam bukunya The Power, dia menyebut Tuhan itu adalah cinta, yaitu kekuatan positif. Makanya itu cocok ya. Kata-kata Ronda itu dengan ayat yang berbunyi, segala kebaikan dari Allah, tapi segala keburukan itu hasil dari tanganmu sendiri. Jadi artinya kalau kita bersama Allah, hidup berkesadaran, selalu gabung dengan kesadaran murni, yaitu kesadaran ilahi, insya Allah ya tidak ada apa-apa dalam hidup. Menjadi banyak apa-apa karena kita ya kesadarannya berbeda dengan kesadaran ilahi. Merasa diri kita seolah-olah entitas yang terpisah dari penciptanya. Padahal dia sudah ngasih kabar sama kita. Aku bersama kamu loh. Bersama kamu. Artinya tidak pernah meninggalkanmu. Harusnya kan selalu resonansi kesadaran kita dengan kesadaran murni itu. Nah, ketika kita kesadarannya selalu cocok dengan kesadaran ilahi, ya, disitulah yang terjadi yang namanya kuantum resonan. Resonansi kuantum. Energinya beresonansi. Gitu. Itu yang disebut dengan tahaluk bi akhlakillah. Dalam bahasa tauhid sering disebut wihdatul wujud. Bahasa sainsnya itu namanya kuantum resonan. Resonansi kuantum. Ya. Jadi rahmat itu apa? Ya. Rahmat itu supaya gampang, segala hal yang kita dambakan, segala hal yang kita inginkan, sebut aja rahmat. Itulah sifat manusia, gembira ketika mendapatkan yang diinginkan. Tapi ketika dia mendapatkan yang tidak dia inginkan, sekalipun itu diinginkan oleh Allah dan baik buat kita, pasti putus asa. Betul apa tidak? Nah, jadi ya, ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak diinginkan, padahal itu dari kesalahannya sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Maka tiba-tiba ia merasa putus asa. Jujur kalau saya tanya, Bapak Ibu, apakah setiap musibah menyampaikan pesan? Tadi sudah saya sampaikan ya. Apakah segala hal yang tidak diinginkan datang kepada kita itu buruk? Jawab dong. Tapi kita sering menilai buruk? Kenapa? Kenapa? Tahu ya alasannya udah? Karena kamu nggak sabar. Suka gampang memvalidasi, gampang terjebak benar, salah, baik, buruk. Padahal benar salah dari mana tadi? Dari pikiran. Kesadaran tidak mengenal benar salah. Kesadaran itu hanya mengamati aja. Karena kesadaran itu apapun yang terjadi, bagi kesadaran itu kebenaran. Di balik semua itu pasti ada pesan yang sedang disampaikan kepada kita. Nah, saya kasih 4 trik aja supaya gampang. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tenang di tengah badai? Trik yang pertama, lepaskan keinginan untuk mengendalikan semua yang tidak bisa dikendalikan. Dan fokus saja kepada segala hal yang bisa dikendalikan. Catat itu. Apa? Lepaskan keinginan mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan dan fokus saja pada apa yang bisa dikendalikan. Apa yang tidak bisa dikendalikan? Lihat saya semuanya ke sini. Pasangan kita tidak bisa dikendalikan. Bahkan tubuh kita pun, nih tubuh nggak bisa dikendalikan. Bapak Ibu dulu, cantik ganteng semuanya. Dulu. Sekarang juga masih cantik sama ganteng sebetulnya. Cuman kurang dikit. Betul nggak? Mulai peot. Betul? Mulai segala karasa. Betul nggak? Dulu mah waktu kecil cengkatnya langsung. Ayo nama apaan? Kunang-kunang heula. Baring nyepeng cangkeng. Leres ya, Bu? Nah. Bisa nggak dikendalikan tubuh kita? Nggak bisa.
Bayangkan Bapak Ibu, tubuh sendiri aja kita tidak bisa mengendalikan. Komo atau tubuh sanes. Apalagi tubuh orang lain. Itu orang lain mau ngomong apa, mikir apa, sikapnya kayak apa, nggak bisa dikendalikan. Sementara Bapak Ibu selalu ingin mengendalikan mereka, harus bicara seperti yang Ibu mau. Kok Ibu ya? Enggak, bukan tanpa alasan ini ya. Biasa nubelah dia masuk itu meren gitu, oke. Ya, gitu ya. Ingin orang lain berpikir seperti yang kita mau, ingin orang lain bersikap seperti yang kita mau. Coba Bapak Ibu, kalau seperti itu yang terjadi. Ini badai di dalam terus dikasih nutrisi. Lelah. Akibatnya apa? Menghadapi kehidupan menjadi sesuatu yang melelahkan. Seolah-olah hidup itu adalah perang. Padahal perangnya bukan dengan pihak lain. Kita sedang perang dengan kebodohan kita sendiri. Badainya di sini, di dalam. Coba sekarang, Bapak Ibu, perhatikan saya. Fokus saja pada pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Selesai. Nih, saya kasih contoh. Ya, orang lain membicarakan kita, gak akan menghancurkan. Kalau pikiran kita terhadap orang lain positif. Ini pikiran kita nih yang dikendalikan. Biarkan saja, kan saya tidak bisa mengendalikan dia ngomong apa, tapi saya bisa mengendalikan telinga saya. Betul nggak? Kan daripada nutup mulut orang bau jigong, kan lebih bagus nutup telinga sendiri. Udah gitu mulutnya dibawa-bawa lagi sama dia. Masa kita mau nutup mulut dia? Belum gosok gigi lagi. Mulutnya juga dibawa sama dia. Ngapain kita ngejar-ngejar mulut orang? Tapi telinga ini kan ada di sini, bisa dikendalikan. Betul nggak? Badai didangu atau didangu kan orang. Ini saya ingin menunjukkan bahwa badai itu nggak ada yang di luar, nggak ada Bapak Ibu. Badai itu di dalam. Kalau pikiran kita terhadap orang itu fine-fine saja, apalagi kita punya pertahanan, saya tidak akan pernah jatuh oleh orang, kecuali saya tidak mengizinkannya. Fine aja. Saya tidak pernah jatuh oleh pasangan apapun yang dia lakukan, urusan dia dengan dirinya. Fine-fine saja. Coba gitu. Udah bisa begitu belum? Belum, saya juga udah tahu. Cuman pura-pura aja nanya, pura-pura. Biar kelihatan dialog. Wajah-wajahnya udah kelihatan sini. Serem-serem kayak gini udah pasti. Ya, perhatikan. Perasaan kita, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Mau sakit hati, nggak sakit hati, mau sedih, mau tidak sedih, itu urusan kita. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Perasaan kita dilarutkan kepada situasi di luar diri kita. Seolah-olah kita adalah korban. Padahal kita pelakunya. Perasaan gak enak itu bukan dari luar Bapak Ibu. Dari diri sendiri. Rek sedih, rek ente kumah urang. Betul nggak? Betul apa tidak? Sikap kita mau seperti apa pada orang? Tergantung kita. Orang lain buruk terus sama kita. Kita mengambil sikap yang positif. Saya akan tetap baik sama dia. Apa yang terjadi? Malah suatu saat dia akan berubah dengan sikap kita. Keren gak Bapak Ibu kalau begitu? Bakal hancur gak kita? Saya jamin. Dijamin oleh saya. Saya sudah praktekkan dalam hidup saya. Orang lain mau kayak apa sikapnya sama kita, biarkan aja. Saya bilang ke tim IT, semua yang menghujat saya, kasih cinta aja, love. Ada yang bilang, Saiful Karim pendeta yang sedang menyamar, love. Khusus yang begitu, banyakin cintanya, saya bilang. Jadi cintanya dibanyakin tuh, nggak tahu beberapa baris itu. Ngapain? Ngurusi ketololan orang lain. Dan ketika kita mengurusi ketololan orang lain, kita jadi tolol. Ngapain kita melawan kejahatan dengan kejahatan? Kita tidak disuruh oleh Allah melawan kejahatan. Yang ada, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Baca tuh Qur'annya. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan makhluknya. Berlindung dari kejahatan kepada Allah tidak sama dengan melawan kejahatan. Karena kalau kita melawan kejahatan, kita juga jadi jahat. Berlindung kepada Allah gimana caranya? Lihat Allah. Allah tidak pernah usil. Tidak baperan.
Gak tersinggungan. Yang koruptor tetap diberi napas. Betul nggak? Tukang penghujat tetap diberi napas. Allah. Ini koruptor, kata Allah, stop dulu napasnya 3 menit. Allah itu luar biasa, tidak ternoda, maha pengasih, maha penyayang, maha suci, tak ternoda. Seburuk apapun kamu perilakunya, aku tetap maha suci dan berada dalam dirimu. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Allah itu diumpamakan air yang jernih walaupun wadahnya berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Tetap dia maha suci. Kamu mau kotor kayak apapun, tidak akan menodaiku, kata Allah. Aku tidak benci sama kamu. Aku tidak akan pernah menghukumi kamu. Kamu tidak pernah dikutuk oleh aku, kata Allah. Tapi kamu dikutuk oleh kegelapan batinmu sendiri. Cinta bukan hanya di mata. Cinta lahir di dalam jiwa. Tetap aja Allah mencintaimu. Apapun kelakuan. Sejauh apapun kamu, dia tetap mendekapmu. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Selalu memanggilmu. Aku rindu kepadamu, pulang anak-anak semestaku. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Lihat tuh, orang sadar dengan orang yang tidak sadar, beda. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Gak apa-apa dipandang hina oleh orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Tidak ternoda. Kebenaran tetap aja kebenaran. Mutiara jatuh ke lumpur tetap aja mutiara. Beda kalau lumpur ke jatuh mutiara, tetap aja lumpur. Betul atau tidak? Ngapain ternoda? Gak ada badai di luar. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Orang yang kesadarannya udah tinggi, menyatu dengan Tuhan, kamu asalnya debu jadi permata, asalnya hina jadi mulia. Yuk, menyatulah dengan Dia yang maha segalanya. Gak apa-apa masa lalu seburuk apapun, jangan merasa bersalah terlalu dalam, karena semua yang telah kamu lalui di masa lalu telah mengantarkan kamu ke saat ini. Berterima kasihlah pada seluruh masa lalu, orang-orang yang menyakitimu dan semuanya, karena mereka telah berjasa mengantarkan kamu menjadi kamu yang hari ini. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Nyata nggak yang saya omongkan? Karena cinta lautan berapi, akhirnya akan ku renang jua. Berenanglah dalam lautan cahayanya. Berenanglah dalam kesadaran murninya. Pulanglah. Pulanglah kalian. Panggilan Allah begitu jelas. Kegelisahan yang melanda dirimu hari ini itu panggilannya. Itu bukan tempatmu. Tempatmu di sini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulang. Jadi trik yang pertama apa? Udah lupa lagi, masih di sini. Apa tadi? Ya, lepaskan keinginan mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Anak, pasangan, sekalipun mereka dekat dengan kita, tidak bisa dikendalikan. Tapi sikap kita, perasaan kita, pikiran kita terhadap apapun yang mereka lakukan, bisa dikendalikan? Ini kunci yang pertama. Kamu tidak akan terkena badai, gak akan hancur. Bapak Ibu, saya sering bilang sama sahabat-sahabat di komunitas Bumi Spiritual Indonesia. Ada yang bilang sama saya, ya ayah itu yang menghina ayah, gimana? Terus kamu mau gimana? Saya ambil aja ayah.
Enak aja. Buat apa? Dia tidak menghina saya, Pak. Dia menghina dirinya sendiri. Ngapain kamu sibuk? Saya aja yang dihinanya nggak sibuk. Nyeri hati itulah, ayah. Piraku ayah dikitu-kitu. Tuh, nu nyeri hati kan mana? Saya aja yang dihinanya nggak nyeri hati. Betul nggak? Bahaya nggak kalau Nabi Muhammad waktu itu nyeri hati anjing mararane? Betul nggak? Nabi Muhammad juga pernah ya oleh sahabat Umar. Kalau ada yang ganggu kamu Muhammad, pedangku. Senyum aja Muhammad. Jangan begitu Umar. Aku tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh sesuatu yang di luar diriku. Hasbi Allah. Aku bersama Allah. Orang yang sadar gitu, bukan bangga. Betul nggak? Iya. Ada juga yang bilang sama saya, ayah guru ini sudah saatnya pakai tim pengaman. Maksudnya? Apa maksudnya? Amur ongkos. Betul nggak? Iya. Saya bilang, saya kemana-mana sama istri saya nyetir sendiri. Kenapa? Kalau ada orang lain kan saya tidak bisa mesra-mesraan sama istri saya. Betul nggak? Kan asik kalau berdua. Betul nggak? Capek tinggal eureun. Di pikiran ting. Wah harus ada bodyguard. Ya Allah. Kalau masih yang kayak gitu-gitu, terus di mana kesadaran saya? Saya orang biasa seperti kalian. Kalau saya duduk di sini bukan karena saya lebih tinggi. Mereka tingali. Kalau saya duduk di bawah kan yang kasihan yang belakang. Legegan. Nyeri beheng balik ke dia. Betul nggak? Sesederhana itu sebenarnya Bapak Ibu hidup itu ya. Sederhana. Apa kunci yang pertama? Lepaskan kebiasaan mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Apa? Pikiran, perasaan, dan sikap. Yes? Siap praktek? Karena pulang dari sini langsung nanti. Langsung nanti. Boh di jalan, boh di rumah. Pasti. Kalau udah ngaji dengan saya, biasanya suka langsung. Awas, ingat itu. Ketika orang ya bicara macam-macam, ingat. Saya tidak bisa mengendalikan mulut kamu. Saya tidak bisa mengendalikan pikiran kamu. Saya tidak bisa mengendalikan sikap kamu. Makanya saya kendalikan pikiran saya terhadap kamu. Gitu. Hancur enggak? Ya, kuat gak di dalam? Nah ini badai mulai melempem nih ya. Makanya sehebat apapun badai di luar udah gak ngaruh. Makanya tidak usah cari ilmu teterak dekadek. Cari ilmu aja supaya jauh tina bedog. Paham ya? Paham apa tidak? Nah ilmu itu yang harus dicari. Ilmu akhlak. Makanya jangan menyakiti siapapun. Ya, ya kan? Yang sebelah sini nih. Jangan menyakiti pasangan. Saya pengen ngomong gini ke sebelah sini nih. Nggak tahu, pokoknya saya pengen ngomong begitu. Ada energi yang masuk ke sini nih. Beda sedikit dengan pasangan, beda pikir, beda pikiran, beda. Udah, memang kamu berbeda. Allah tidak pernah menjodohkan orang yang sama. Piraku sarwa sama jenis kelaminnya, piraku jenis kelaminnya aja udah berbeda, betul? Bentuk tubuhnya berbeda, betul? Psikologinya berbeda, cara berpikirnya beda. Diampropkan takwa Allah supaya kalian tuh belajar memahami dan menerima, menghormati bahwa kamu berbeda. Itu aja. Jalan nanti rumah tangganya. Beda dikit, cerai. Kumaha? Ya, masih lagi ya. Sudah rumah tangganya berantakan, masih nasihatin rumah tangga orang. Kumaha hari maneh? Oh ka era. Ini masyarakat tuh nggak butuh nasihat, nggak butuh. Butuh role model, butuh teladan. Karena kalau di level orang yang besar, punya pengaruh, melakukan tindakan seperti itu, ngari lu handap. Betul apa tidak? Kan gampang cari pembenaran. Karena si Anu juga begitu. Tuh, disangka benar. Apalagi pakai gelar-gelar kerohanian. Kiai ke, apa ke. Ngasih contoh terbalik. Kumaha lamun dicontoh ke masyarakat. Teu izin gitu.
Lepaskan heula tuh gelarna. Ya. Nih sebelah sini nih. Kalian. Barang siapa yang mengizinkan suaminya berpoligami masuk surga tanpa syarat. Eta mah hadis riwayat Hidung Belang. Ya beda, kalau di Arab ya boleh poligami, kan itu tradisi. Di Indonesia mah enggak. Ya pernikahan yang beres monogami. Ya. Ya. Sing nyala ke keluarga. Ya. Belum dibahagiakan yang lama juga geus neangan nu anyar deui. Neangan masalah gajingan sakitu. Betul enggak? Iya. Ini ada cerita nih. Cerita dialog antara lilin dengan angin. Pernah dengar nggak? Mau dengar? Jadi si lilin itu kan kalau sudah dinyalakan suka centil kan? Ya jika maraneh gitu. Kekara hurung saeutik oge kapan geus plak-plak. Lilin ini mah lilin. Ya? Nah, terus si lilin itu dialog dengan angin. Kata si lilin teh begini, ya. Kasihan kamu angin. Kamu mah dicipta sama Tuhan itu katanya tidak berbaju, tidak berwujud. Karunya teuing, cek lilin. Lihat tuh saya, ya, bercahaya, ya, berbaju, menerangi sekelilingnya, nggak kayak kamu. Terus kata si angin, boleh nggak saya mencium pipimu? Rada mas rasa etik, supaya kelihatan ini ceritanya bagus. Lalu si angin itu mendekati lilin, diciumlah pipi lilin yang centil itu. Begitu dicium apa yang terjadi Bapak Ibu? Parem. Ya, begitu udah padam, bingung itu si lilin. Ya, dia udah menghina angin, baru disentuh sedikit aja. Lalu si angin bicara begini, saya sudah menyentuh banyak bintang di semesta ini, bahkan dengan sentuhan yang sangat kasar dari saya, dan mereka tetap aja menyala terang. Ini kamu lilin, baru dikecup aja mati. Paham maksud saya? Cing atuh kakara jadi lilin mah tong asanya angan batur. Betul? Ada masalah sedikit aja amruk. Itu badai di dalam. Bapak Ibu, makanya ya belajar spiritual itu small step. Kuatkan di dalam akarnya dulu, ya. Jangan pameran keluar. Baru bisa makhraj sedikit-sedikit aja langsung ustazah. Sibuk yang ngurusi baju. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Tadi apa? Apa? Lepaskan. Ini agak diulang-ulang nih. Sugan we nyurup. Ya. Jadi kalau ngaji dengan saya harus sampai kasurupan. Kasurupan kue ilmu. Ya. Jadi ingat pulang dari sini tuh. Lepaskan semua yang tidak bisa dikendalikan. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Itu. Ini udah ilmu luar biasa nih, ya. Terapkan nanti pulang ke rumah, ya. Orang lain ngomong, kan we antep. Dah capean kayak gara diantepkeun. Nah, tapi kalau dilayani itu seperti menyiram api dengan bensin. Ya. Kalau diantepkeun, capean. Beak tangke baterai nanti. Betul nggak? Nah, apalagi bapak-bapak ya, saya kasih tahu. Kalau ibu-ibu sedang antep. Karena ternyata perempuan mah hebat. Didengarkan saja sudah solusi. Jadi perempuan itu ternyata menurut John Gray tidak butuh solusi. Jadi ketika ngacapruk, dangokeun. Ngacapruk bahasa apa ya? Ya pokoknya begitulah ya. Yang kedua, lihat saya, ya. Ketika kita mendapati sesuatu yang tidak diinginkan di luar, yang tadi itu, sebut aja musibah, walaupun itu hasil dari tangan kita sendiri, akui secara jujur, dia datang karena undangan kita sendiri. Nah, supaya kita tidak oleng, perhatikan saya, pandang semua kesulitan sebagai kesempatan untuk berkembang. Saya yakin Bapak Ibu, ya,
Yang ngaji dengan saya ini rata-rata sih, bukan menuduh. Biasanya udah oleng. Biasanya ya. Udah pensiun baru ngaji, nggak ada yang lagi dinas, nggak ada. Geus teu boga naon dah kakara darah ratang. Biasa itu mah ya, kelas spiritual mah begitu, ya. Kalau kelas kesadaran begitu. Dan itu tidak salah. Itu adalah episode kehidupan. Kadang-kadang ya, untuk bisa berpaling itu ya, mainannya harus diambil dulu. Jadi cara Allah memalingkan seseorang itu, mainannya diambil dulu gitu loh. Oh, lagi bisnis, oh hebat-hebatnya diambil dulu. Punten saudara Allah teh. Canak heula. Punten heula da Allah mah ya. Sekedap gitu. Karena khawatir kamu jadi melekat ke situ. Ketika melekat semakin jauh. Makanya ketika diambil mainannya baru sadar, baru pulang. Itu cara Allah memanggil begitu. Pengalaman ini mah. Pengalaman saya juga begitu, ya. Saya juga pernah begitu, ya. Saya rumah banyak, masih muda, mobil udah banyak. Karir saya sangat bagus, ya. Bisnis apa saya jalan. Alhamdulillah. Sempat di titik 0 sampai mobil saya yang terakhir sugan we hiji deui ya mobil. Dipinjam tetangga sampai sekarang nggak balik. Setelah itu saya koreksi, oh kenapa nih bisa begini? Oh ternyata saya menjadikan uang di atas Tuhan. Itu tegurannya luar biasa. Karena semua gerakan hidup saya waktu itu digerakkan oleh uang. Saya ingin kaya, ingin uang, ingin rumah, ingin mobil. Itu gerakan hidup saya. Bukan sebagai kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasih Allah di semesta ini. Saya rubah semuanya. Saya tidak mau lagi mengejar uang. Biarkan uang mengejar saya. Saya menjadi kepanjangan tangan Allah saja menyampaikan cinta kasihnya. Saya bekerja mengubah niat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mohon maaf. Semua balik lagi. Dan di situ saya baru sadar, ternyata tidak ada yang hilang dalam hidup kita. Jadi kalau kita merasa kehilangan itu karena bodoh aja. Gak ada yang hilang. Hanya diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sekarang semuanya kembali. Bahkan pada saat di mana kesadaran saya sudah tidak punya kemelekatan pada yang begitu-begitu. Tidak ada rasa takut, rasa khawatir. Sudah tidak ada lagi rasa-rasa yang seperti itu. Oh dulu mobil baru, ku tabrak delman tuh di Cimindi. Berantem saya dengan supir delman. Sampai di rumah saya mikir-mikir, nuntut supir delman ganti rugi. Aduh saya udah gila saya bilang. Tidak masuk akal saya ini. Ini ego saya bilang. Saya cari tuh supir delman minta maaf saya. Di titik kesadaran, kita menuntut orang coba harus mengganti sesuatu yang orang ini tidak punya kemampuan. Tega banget. Saya pernah mengalami itu. Dan saya ditegur oleh kesadaran saya. Sampai saya menangis. Saya cari itu. Saya minta maaf. Kadang-kadang arogansi seperti itu. Bapak Ibu. Sama ya seperti ibu-ibu. Minta dicintai sama suami. Udah terbuka cinta. Tolong dipaksa. Ya. Jadi yang suka selingkuh, macam-macam. Gak punya cinta. Butuh cinta. Ya. Paham ya? Ya. Ini udah gak punya cinta. Tolong dong saya cintai. Tolong gak saya taman. Dia itu defisit cinta. Makanya tidak bisa mencintai. Dia butuh cinta. Makanya butuh dicintai. Maka ungkapkan aja cinta kita pada dia. Nanti suatu saat dia bisa mulai mencintai. Itu cara merubahnya. Awas, bukan dirantai di rumah. Supaya mencintai ya. Awas. Itu tindakan yang tidak tepat. Jahat nggak? Tahu. Memaksa cinta sama orang yang gak punya cinta. Tindakan yang tidak tepat. Namanya apa tadi? Apal ya nama. Ya, itu. Ini udah jelas-jelas orang gak punya uang dituntut harus ngasih uang. Lah gak punya. Betul nggak? Iya. Orang tidak punya cinta kasih, dituntut untuk mengasihi, nggak bisa. Makanya kata Deepak Chopra, coba tempuh jalan baru. Daripada kamu memaksakan cinta, lebih bagus kamu mulai sekarang mengungkapkan cinta. Karena hadiah dari mengungkapkan cinta adalah dicintai. Itu keren itu. Makanya disebut the future of God, masa depan Tuhan. Saya waktu baca buku The Future of God bingung, ini masa depan Tuhan gimana nih? Emang Tuhan nggak, sekarang masalahnya apa? Kok ada masa depan buat beliau? Setelah saya kaji dalam, oh ternyata 7 jalan hidup baru yang ditawarkan Deepak Chopra. Salah satunya, belajar mengungkapkan cinta.
Dan selama ini kita memaksa cinta. Betul apa tidak? Maka nyalahkan batur wae. Ya. Dangdan atuh. Pakai daster wae. Ya, suami cari yang nggak pakai daster. Maaf ya Ibu ya. Maaf. Biar jelas. Ya, jadi nomor kedua apa ya? Nomor dua, melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk berkembang. Itu namanya soft problem. Ya, jadi anak saya yang paling besar itu baru buka franchise Kumon. Ya, yang paling besar. Saya kepada anak-anak, mohon maaf, saya tidak pernah mereka arahkan mau kemana, apalagi melamar kerja, enggak. Saya cuma ngasih tahu aja, kalau kamu kerja di orang, satu, waktu kamu pasti diambil orang. Dua, kamu juga harus ikut aturan orang. Yang ketiga, ya gajinya diatur orang. Tapi kalau kamu ingin punya penghasilan sendiri, kalau gitu saya sama anak, ya kamu jangan kerja di orang, kamu ciptakan pekerjaan sendiri. Ya udah, saya cuma gitu aja ngasih. Jadi mereka bikin usaha ini, usaha itu ya itu. Saya kasih patronnya aja. Kalau kerja di orang kan gajinya ditentukan orang. Betul nggak? Jelas kamu tidak punya kebebasan waktu dan kebebasan uang. Jadi anak saya yang paling besar buka franchise Kumon tuh di daerah Cisangkan. Setiap malam kalau pulang pasti dialog dengan saya. Apa temuan hari ini? Saya tidak tanya apa penghasilan hari ini. Temuan hari ini. Oh, saya bisa membuat anak yang tadinya tidak fokus jadi fokus. Kok saya di usia seperti ini bisa memberikan saran-saran sama orang tua yang salah mendidik anaknya? Gimana, kamu senang? Senang. Ada kepuasan katanya teteh di pekerjaan ini. Nanti uang mencari kamu. Jadilah kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasih. Jangan berpikir uang. Biarkan saya uang nanti menghampiri. Ya setiap malam kalau pulang saya ajak dialog, diskusi. Jadi ya seperti itu Bapak Ibu. Ada kepuasan dalam hidup. Ketika kita fokus kepada yang kita senangi, yang kita sukai, pasti akan berkembang. Jadi bekerja tidak merasa sebagai beban, apalagi merasa sebagai pekerjaan, sesuatu yang menyenangkan, menyenangkan. Nah, saya bilang, berarti kan teteh setiap hari berhadapan dengan masalah? Yes. Saya kasih tahu. Teteh dulu sekolah. Waktu sekolah itu ujiannya bohong, teh. Kok bohong? Kan 1 semester diajarin dulu. Betul nggak? Setelah diajarin 1 semester, nanti akhir semester kan diuji. Yang diuji kan yang diajarin. Bohong kan? Dikasih kisi-kisi lagi. Oh iya ya, jadi sekolah yang sebenarnya kehidupan, yes. Teteh bangun pagi, tidak tahu masalah yang dibawa ibu-ibu terhadap anaknya apa. Tapi kita jadi mikir, itu namanya soft problem. Jadi Bapak Ibu sekarang, ketika kita dihadapkan pada masalah, sebetulnya Allah sedang mengembangkan kapasitas kita. Di situ kita akan mengalami yang namanya peningkatan keterampilan hidup, terutama keterampilan kognisi. Keren nggak? Keren. Jadi kalau ada masalah, apa sekarang sudut pandangnya? Kesempatan bagi saya untuk berkembang. Kesempatan bagi saya untuk belajar. Kesempatan bagi saya untuk meningkatkan kapasitas diri. Keren nggak? Kira-kira badai di dalam mulai tenang? Nah, saya kasih mantranya. Mantranya, ya, hai masalah, sekarang saya sudah punya Allah yang maha besar. Gitu mantranya. Apa? Dihafalkan. Hai masalah, saya sekarang sudah punya Allah yang maha besar. Selama ini mantranya gimana? Ya Allah, aku punya masalah besar. Nah, salah mantranya. Akibatnya Allah jadi lebih kecil dari masalah. Kan tadi bilang, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Jadi kata-katamu yang bilang di sholat Allahu Akbar itu bohong. Sekarang diganti. Hai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Yes? Oke. Yang ketiga. Nih yang ketiga. Kalau ada badai yang datang kepada kita dari luar. Lihat saya. Jangan buru-buru menyalahkan siapapun yang di luar. Tarik segera ke dalam. Tarik napas yang dalam. Beri jeda. Karena siapa tahu masalah sebenarnya adalah
di dalam diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan refleksi diri, bercermin pada diri sendiri. Sederhana Bapak Ibu, ya. Saya sering mengambil contoh yang sederhana. Ya, konflik dalam rumah tangga itu biasa. Karena sedang belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan itu. Wajar. Saya anggap wajar. Yang penting sabar, jangan sampai berpisah. Kasihan anak-anak. Tetapi ketika itu terjadi, coba belajar untuk tidak menyalahkan pasangan. Yes? Ingat ini kata-kata saya, ya. Coba tarik ke dalam. Apa yang salah dengan saya? Coba. Apa yang salah dengan saya? Jadi saya sambil perjalanan ke Jakarta kemarin. Ada tulisan bagus di truk. Luar biasa, itu menginspirasi saya. Gambarnya perempuan cantik. Dan si perempuan itu seolah-olah berbicara begini. Cinta tidak diukur dari berapa besar pengorbananmu. Cinta diukur dari berapa besar pendapatanmu. Bagus kan? Kasihan itu supir truk. Ya, sudah nyupir, ngantuk-ngantuk juga nyupir, terus menerus ya. Luar biasa. Ya. Tetapi yang di rumah menghargai cintanya itu berdasarkan berapa besar pendapatan, bukan berapa besar pengorbanan. Ini contoh yang jangan ditiru ya ibu-ibu. Jangan-jangan pulang dari sini ditulis lagi sama kalian di kamar. Refleksi diri, bercermin diri. Makanya sering-sering bercermin ke dalam. Karena dengan bercermin ke dalam, emosi kita tidak terpancing. Kemarahan kemudian mereda. Apalagi bisa mengambil tanggung jawab. Oh, ini semua gara-gara kesalahan saya. Sehingga ketika kita tidak menyalahkan siapapun, serangan keluar, itu berhenti. Badai mulai mereda. Coba, gitu aja. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, sadari bahwa persepsi kita sangat berbahaya. Karena persepsi dapat membentuk realitas. Siapa yang menciptakan persepsi? Yang menciptakan persepsi adalah pikiran. Bayangkan ketika pikiran yang menciptakan persepsi itu adalah pikiran gelap. Nah, pikiran gelap itu dalam bahasa Quran disebut ilmu hitam. Selama ini ilmu hitam apa? Santet? Ya Allah. Santet adalah ilmu yang bisa menghancurkan. Dan santet yang paling besar dan paling berbahaya adalah pikiran gelap kita sendiri. Karena santet yang ini tanpa dupa, tanpa mantra, jaraknya sangat dekat, tetapi itu pembangun realitas. Nih, saya kasih tahu, persepsi dibangun oleh pikiran. Bayangkan, ketika persepsi yang dibangun adalah persepsi yang buruk, imajinasi yang buruk, dan diciptakan oleh pikiran gelap. Kita sudah menyantet diri kita sendiri. Dan itu santet yang paling berbahaya. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada yang bisa menghancurkan kita, kecuali diri kita sendiri. Yes? Diulang lagi. 1. Lepaskan segala sesuatu yang jelas-jelas di luar kendali kita. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. 2. Sekarang pandang setiap yang datang, pesannya apa? Kesulitan pun membawa pesan. Pesannya adalah, ini cara Allah untuk menyadarkan saya, meluaskan kapasitas saya, mengembangkan diri saya. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk solve problem, ya, mengembangkan keterampilan hidup. Dan kalau Allah meningkatkan kapasitas, berarti Allah akan ngasih yang lebih besar. Percaya sama saya. Kalau Allah meningkatkan kapasitas, wadah kita ditingkatkan, berarti Allah mau ngasih yang besar. Disiapkan dulu wadahnya sama Allah. Yakin? Dan yang ketiga adalah refleksi diri. Yang keempat? Ya, yang keempat adalah memahami
bahwa persepsi sangat berbahaya. Karena persepsi membentuk realitas. Nah, bayangkan persepsi yang dibangun oleh pikiran gelap, oleh ilmu hitam yang ada pada diri kita, itu akan menghancurkan. Sehingga realitas kita menjadi realitas yang sangat mengerikan. Ingat ya, Allah bergantung sangkaan kita. Gimana? Tama ngerti? Oke. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi kalau menurut Al-Quran, surat At-Taubah ayat 126, catat surat ke-9 ayat 126. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Jadi ternyata Allah itu ngasih kejutan sama kita. Itu dalam setahun sekali atau 2 kali. Ini kayak semesteran. Dulu saya suka bilang sama mahasiswa ayat ini, ya. Mereka tidak percaya awalnya. Ternyata Allah itu luar biasa ya. Jangan-jangan ya, yang sekarang ujian semesteran itu setahun 2 kali, itu mengacu pada Quran surat At-Taubah. Jangan-jangan cuma pada nggak ngerti aja. Karena di Quran dibilang ujian itu dalam setahun sekali atau 2 kali. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kata ujian. Seolah-olah Allah itu ya perlu menguji kita gitu. Lihat saya semuanya. Orang yang diuji itu berarti orang yang belum diketahui kemampuannya oleh si penguji. Paham? Atau kecepatan saya bicara? Ulangi. Ada orang yang menguji orang lain. Nah, biasanya ya, orang yang mau menguji ini menguji orang lain karena ingin tahu kemampuan orang yang diuji. Paham? Paham apa tidak? Nah, kalau Allah mah tidak begitu. Sudah tahu kamu nggak sabar, nggak perlu diuji lagi. Sudah tahu kamu baperan, nggak perlu diuji lagi. Apa yang mau diuji? Allah udah tahu. Nah, jadi sebetulnya kata ujian di Quran itu jangan dipahami seperti kalian ujian semesteran. Dosen itu menguji kita karena ingin tahu kemampuan kita sampai di mana. Clear? Kalau Allah mah udah tahu, ngapain pakai diuji-uji segala? Tapi kata ujian di Quran itu sebetulnya adalah Allah ingin memberitahu supaya kamu segera pulang. Karena jalanmu terlalu jauh dari Allah. Itu sebetulnya. Paham ya? Jadi di Quran itu akan ada panggilan. Dalam setahun bisa sekali 2 kali. Untuk mengingatkanmu kalau jalanmu terlalu jauh. Makanya diberikanlah sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada pesan supaya kamu segera pulang. Paham? Ini harus dijelaskan nih kata ujian. Karena banyak yang tidak mengerti. Nah, dan mereka tidak kembali. Tuh, kan itu. Makanya ujian di Quran itu yang disampaikan pada kita, itu hanya Allah sedang mengingatkan kalian supaya pulang. Makanya ayatnya, supaya kamu kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kesadaranmu yang sebenarnya. Kembali kepada diri sejatimu yang sebenarnya. Diujinya berapa kali? Sekali atau 2 kali. Nah, yang setahun 2 kali mungkin karena terlalu bebal. Karena sekali nggak cukup bagi dia. Berarti kalau 2 kali remedial. Betul nggak? Nah, remedial itu diher lah bahasa Garutnya mah. Paham ya? Supaya apa? Supaya kamu kembali. Jadi ujian di Quran itu, apakah Allah ingin menguji diri kita atau Allah memanggil kita? Memanggil supaya kamu pulang. Nah, yang kedua, tujuan ujian itu di Quran dikatakan, ya zakkarun, supaya kamu bisa mengambil pelajaran. Tetapi ayat ini mengatakan mereka sudah diuji sekali, 2 kali dalam setahun, tapi nggak kembali. Dan mereka juga tidak mengambil pelajaran. Setuju Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Biar aku dengar rasa. Setuju apa tidak? Jadi Allah itu luar biasa ya. Nah, kalau mereka bisa kembali dan mengambil pelajaran, kayaknya nggak perlu diuji lagi. Jadi kesimpulannya, kenapa tiap tahun ada ujian? Dan terus-menerus? Karena jawabannya 2. 1, karena kamu tidak pulang-pulang. Kayak Bang Toyib aja. Yang kedua,
Karena kamu tidak bisa mengambil pesan di balik itu. Makanya sekarang percaya sama saya, setiap peristiwa dalam hidup ini ada alasan terjadinya. Ada argumen, ada pesan yang dititipkan di balik itu. Luar biasa Allah. Cuman kita biasa di luar. Akibatnya nggak ngerti-ngerti. Karena kita sering menjadi orang asing di tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena kita mengejar sesuatu yang entah apa yang kita kejar. Halusinasi pikiran sendiri. Clear ayat ini? Jadi setahun berapa kali? Mau tiap tahun? Jadi supaya tidak tiap tahun apa pesannya? Buru-buru pulang dan nah. Jadi saya nanya sekarang sama Bapak Ibu, pulang itu bahasa Qur'annya apa? Ya, tobat. Pada pintar ya kalian itu. Nah, maka di Quran jelas sekali. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu yang tidak disukai, walaupun itu hasil jerih payah tangannya sendiri, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cocok dengan ayat tadi? Berarti saya harus pulang. Pulang kemana? Pulang ke jati diri. Pulang kepada kesadaran murni. Pulang ke fitrahnya diri yang asli. Itulah ayat ini. Tapi Bapak Ibu baca ayat ini kapan? Pengen nyubit sama kalian itu. Itu kalau baca grup WA, ada yang meninggal. Kayak yang bener. Semua mulai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut, berduka cita. Orang berduka cita, kamu turut lagi. Nggak ada yang kreatif. Begitu saya kreatif bikin tulisan yang berbeda, salah. Kalau orang meninggal, begini. Ya, yakin almarhum, almarhumah dapat berpulang sempurna dalam liputan cahaya yang agung. Jiwanya meneruskan perjalanan suci sesuai dengan tahapannya. Al-Fatihah. Itu kalau saya. Dulu banyak yang menyerang sama saya juga karena baca innalillahi. Nah, pertanyaannya begini, coba baca ayat ini. Ya. Apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah orang meninggal musibah? Jawab atuh. Kenapa bukan? Kan orang meninggal itu pulang. Musibah sebelah mananya? Kan pulang ke tempat asalnya. Dan semua kita juga harus pulang. Nah, kenapa ketika orang pulang kepada Allah, dipanggil oleh Allah, kembali kepada Allah, loh disebut musibah. Makanya pulang dari sini pasti WA-mu berubah. Tapi bingung rubahna kumaha ya. Da eta tuturut muning wae. Rajeng nu diturut muning. Paham maksud saya? Makanya orang Sunda mah hebat. Ulah tuturut muning. Paham? Lain tuturut jelema. Tuturut muning. Paham? Jangan-jangan kalian nggak ngerti, perlu saya jelaskan. Tuturut muning berarti tuturut siapa? Muning. Sekarang saya mau nanya, ari muning teh saha? Ari sato teh saha? Binatang. Paham? Kan di Quran jelas. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum adhanun la yasmauna biha walahum ayun la yubsiruna biha ulaika kal muning. Ulaika kal an'am. Makanya orang yang punya kolbu tetapi tidak bisa memahami dengan kolbunya, tidak bisa mendengar dengan kolbunya, tidak bisa melihat dengan kolbunya, kata Quran, mereka itu laksana muning. Paham? Ulaika kal an'am balhum adol. Muning mah dituntun ke pasar, nurut. Padahal rek dipencit, rek disate. Piraku maraneh rek itu jika muning. Oh, yang disebutkan muning
Alim. Kira aku udah cuma jalmi. Segitu. Udah lihat saya semuanya. Ngerti sekarang tuturut mending. Jadi nurut kasaha. Kumaha ya teh ngaji teh? Ari tuturut mending nurut kasaha. Nurut ka jelema. Tapi eta jelema teh gaduh kalbu, tapi can dipake ningali. Gaduh kalbu can dipake ngadangu, gaduh kalbu belum dipake memahami. Cek Quran mah nu kitu teh naon? Bukan kata saya. Sok taranggung jawab tadi dinya. Jadi tuturut mending nurut kasaha. Ditanya lagi. Da Allah nuturkeun mending. Betul? Semua kita itu pasti nuturkeun jelema. Enggak ada kalian yang nuturkeun mending. Kabeh ge nuturkeun jelema, tapi nu dituturkeunana boga kalbu tapi belum dipakai memahami, melihat dan mendengar. Cek Quran mah naon? Eta. Cenah karasaeun tah ku mending. Paham sampai sini? Sekarang saya mau nanya sama kalian. Kalau ada yang meninggal, musibah bukan? Bukan. Meninggal itu cinta kasih Allah. Karunya maneh teh gering wae. Betul? Geus ripuh hirup lo bakal nyeri. Can nyeri hate. Betul enggak? Saur Allah teh tos uih we. Uih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya kamu asal dari saya, kembali kepada saya. Lain diucapkan ku maneh. Ini ayat ngasih tahu bahwa sebetulnya kalian berasal dari aku dan kembali kepada aku. Terus apa yang salah? Apa yang salah di situ? Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dipahami atau diucapkan? Kalau kalian paham bahwa suami saya, istri saya yang meninggal itu asal dari Allah dan kembali kepada Allah, bakal sedih nggak? Enggak. Kan dicanaku nu kagunganana. Karena paham ayat ini. Nah, bayangkan ayat ini selama ini dipahami, dibaca. Paham? Henteu. Betul nggak? Meni asa panggayana. Ngoreksi batur deui. Inna nuna dua. Dora kalau ngomentarin we ewana salah, padahal manehna ge sarua. Mending. Kan turut mending. Betul nggak? Jadi karena kita ini sudah terlalu lama ya, mohon maaf. Nggak tega saya. Paham ya? Jadi Allah itu ngasih tahu, pahami supaya kamu tidak sedih. Semua tuh dariku. Sekarang kembali kepadaku. Dan semua milikku. Lah kenapa kamu jadi merasa kehilangan yang bukan milikmu? Coba kalau dipahami kalimat ini, keren nggak Bapak Ibu? Keren. Badai di dalam itu mungkin ada gejolak, tapi nggak lama karena disadarkan oleh ayat Allah gitu. Nah selama ini makan, pokoknya mah ada orang meninggal langsung aja innalillahi wa inna ilaihi. Nu aya gambar naon, da template pertama. Menang batur. Betul? Nah, kalau kita ngikuti apa kata orang, itu namanya tuturut mending. Jadi nu diturut saha? Nu nurut. Udah. Karunya. Jadi ulangi lagi ya Bapak Ibu. Di dalam Quran dikatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris syabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, baik itu merasa kekurangan harta maupun merasa kekurangan diri. Nah ini yang berbahaya nih, merasa kosong di dalam. Kenapa? Karena diri sejatinya itu nggak pernah diurus. Maka merasa kekurangan terus karena tidak pernah dipertemukan dengan sumber asalnya. Nggak tahu caranya. Tapi kalau sering diri sejati ini dipertemukan, dikonekkan dengan sang diri sejatinya, sumber asalnya, makanya si diri ini tidak pernah merasa sendiri. Selalu merasa bersama dengan dia. Itulah yang disebut dengan bersama dalam kesadaran ilahi. Ih, keren Bapak Ibu. Sok atuh ngaraos sing nepi kadinya. Ya.
Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, wabashiri syabirin, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Awas, jangan bikin definisi. Siapa orang yang sabar? Dijawab oleh Allah di ayat selanjutnya. Allazina iza asobatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi. Orang sabar itu mereka yang paham segala sesuatu berasal dari Allah dan segala sesuatu kembali kepada Allah. Nah, orang yang sadar segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itulah yang disebut dengan orang yang sabar. Beda dengan yang Bapak Ibu pahami selama ini. Siapa orang yang sabar? Sabar. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah paham orang sabar. Ulangi, siapa orang yang sabar? Orang yang sadar kalau segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terus di mana letak kesalahannya? Karena kita paham, muncul yang namanya sabar. Oh, da ieu teh asalna ge ti Allah, abdi mah teu kagaduh. Wios da widi ka Allah. Kapungkur ge abdi teu gaduh, harta teu gaduh ieu. Ayeuna dicanak, dipunut kuno kagunganana, mangga teh teuing ya Allah. Da sadayana ge kagungan Gusti. Ah, sabar itu sikap. Bukan sabar. Gitu, maraneh mah barjeng keheul teh, betul enggak? Nyeri hati, tapi dah sabar. Ya. Jadi nyeri hati itu lambang tidak sabar. Karena nyeri hati berarti merasa kehilangan. Merasa kehilangan, merasa memiliki. Padahal kata Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Sok atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mulai sekarang mah disadari, dipahami, bukan diucapkan. Sekarang ini saya lihat ya di grup WA, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sudah dianggap doa buat orang mati. Beda bahasa Arab. Betul nggak? Dalam untuk mengucapkan eta teh asa doraka. Mending bukan itu. Eta nu bikin peribahasa tuturut mending orang mana etanya? Orang Garut? Oh. Hebat ya orang Garut ya? Terang-terang kolentrang silondok paeh nunutan digebruskana durukan mesat gobang kabuyutan di Garut keneh eta oge. Ya. Cing nyaha tuh ka orang Garut teh. Paham ya? Jadi sekarang innalillahi wa inna ilaihi udah paham? Hafalnya maka dari dulu. Tapi sekarang jadi paham. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah sikap saya. Ya, ketika saya sadar segalanya dari Allah dan kembali kepada Allah dan saya tidak memiliki apapun karena semua miliknya Allah. Kenapa saya harus merasa kehilangan? Itulah yang disebut orang sabar. Jadi sabar itu adalah knowledge. Sabar itu adalah sikap yang dibangun oleh pengetahuan. Udah masuk pengetahuannya? Udah kasurupan sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah? Oke. Jadi sekarang itu tidak ada lagi protes. Apapun yang terjadi, ya sudah. Terima aja. Karena di balik semua kejadian itu, ada pesan yang sedang disampaikan. Ih, keren jadinya. Tenang nggak kira-kira kalau hidup kayak gitu? Tenang. Jadi sebetulnya yang membuat gelisah selama ini apa Bapak Ibu? Apa itu? Bodoh. Tuh kan ngaku. Makanya bodoh tuh racun. Yang membuat gelisah tuh 3 sebenarnya Bapak Ibu. 1, namanya itu kemarahan. 2 adalah keserakahan. 3 adalah kebodohan. Kenapa marah? Marah itu kan sebetulnya karena segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan dia. Beda aja dikit marah. Itu karena dia berfokus pada hasil, tidak berfokus pada proses. Itulah marah. Serakah, tidak merasa cukup, tidak merasa puas, tidak merasa berkelimpahan. Dan yang paling berbahaya yang ketiga adalah kebodohan. Makanya kebodohan itu dalam bahasa Quran disebut pikiran gelap. Nah, pikiran gelap bahasa lainnya adalah ilmu hitam. Jadi ilmu hitam bukan santet, bukan sihir. Ilmu hitam itu sebetulnya adalah kebodohan. Paham sampai sini? Punya ilmu hitam? Ih, baru tahu ilmu hitam ya. Untung ngaji ke sini ya. Makanya setiap judul selalu relate biasanya dengan frekuensi yang datang. Begitu biasanya begitu ya, tidak akan salah. Bapak Ibu ya, makanya supaya tidak bodoh, yuk
sekarang kita membuka diri. Yang paling utama, buka dulu pikiran. Syukur-syukur kalau bisa sampai pada tingkatan membuka kolbu. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 171, Allah mengumpamakan seperti ini. Perhatikan ini, ayat terakhir yang saya sampaikan hari ini. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yaqiu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan. Sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan orang yang tertutup, lihat tertutup apanya? Tertutup pikirannya, tertutup kolbunya, merasa paling benar, hanya ingin didengar, tidak mau belajar, merasa seolah-olah sudah di puncaknya. Ingat ya, seseorang yang merasa sudah pintar langsung jatuh jadi orang bodoh. Jadilah orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Enak hidup. Nah, perumpamaan orang-orang yang tertutup adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain ajakan dan seruan-seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Mereka tidak mengerti. Nih, orang yang tertutup itu Bapak Ibu diumpamakan oleh Allah seperti binatang yang dipanggil-panggil oleh penggembalanya itu hanya mengikuti seruan penggembalanya. Dibawa kemana, rek ngilu kemana, sudah tidak pernah berpikir lagi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, saya kasih tahu, kata peribahasa tuturut muning itu ternyata ada ayatnya. Jadi tuturut muning teh adanya di Quran surah Al-Baqarah 171. Catat. Kebuka sekarang? Alhamdulillah. Ya. Panggih ya jeung muning. Ternyata ada ayatnya. Quran surah Al-Baqarah 171. Perhatikan saya. Muning mah dipanggil aja dengan panggilan. Seruan apa saja sama si penggembalanya. Mau ke kandang, mau ke pasar, mau kemana, ikut saja. Itulah perumpamaan orang yang bodoh. Yang tertutup pikirannya, tertutup kolbunya. Digambarkan di Quran seperti binatang yang dipanggil-panggil oleh penggembalanya. Apa saja yang diseru oleh penggembalanya, ikut saja. Apapun seruannya ikut saja. Walaupun itu mencelakakan. Jujur Bapak Ibu, selama ini kita dengarkan kajian-kajian. Apa saja yang diseru oleh yang menggembala kita. Walaupun kita tidak mengerti, ikut saja. Betul apa tidak? Jadi sekarang sudah tahu yang menyeru. Cing itulah gitu teing. Saya mau bukan begitu maksudnya. Yang menyeru dengan diseru sama gitu aja. Saya mau nggak tega kayak kalian. Ya. Jadi sekarang tuturut muning sudah ketemu ayatnya. Wah, pulang dari sini beritakan pada semua orang. Oh ternyata tuturut muning teh ada di Quran surat Al-Baqarah 171. Catat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.